kalau dakwaan ternyata setelah diperbaiki dan ternyata masih kabur, saya mau menyatakan jaksa merekayasa supaya Jokowi tidak hadir di persidangan. Dan sidang ini selesai, nggak akan bisa lanjut. Ya nggak jelas lagi nasibnya, nggak jelas lagi. Makanya di situ juga meskipun konsekuensinya Dr. Tifa dan Mas Roy ya bebas. Ya akhirnya perkara ini ya harus berakhir. Harus 0-0, 0-0. 0-0. Dan apa yang ditunggu-tunggu oleh publik tentang kebenaran fakta ijazah Jokowi apakah tidak akan pernah terbukti, tidak akan pernah terbukti. Oke, saya sedikit berhipotesis, nanti saya akan ke Prof. Gayus ya. Jadi misalnya dakwaan. Dakwaannya tidak jauh berbeda, diubah pasti. Tidak jauh berbeda dengan dakwaan sebelumnya. Maka sidang akan terus nanti. Jalan terus. Ada saksi-saksi yang dipanggil, termasuk Pak Jokowi dong. Terus semuanya. Termasuk Pak Jokowi kan? Betul. Lah, Pak Jokowi bisa datang. Nanti kemudian dari pihak Mas Roy, Dr. Tifa dan seterusnya pasti akan mencecar Pak Jokowi terkait dengan ijazah tersebut. Kan terbuka. Gimana kekhawatirannya? Contoh begini, nanti dakwaan masuk nih, sudah di informasi yang kita dapat bahwa jaksa telah mendaftarkan perkara baru, dalam hal ini dakwaan baru. Teman-teman kan tentu nanti akan melakukan perlawanan lagi. Tetapi tidak ada lagi putusan sela. Ini akan masuk ke dalam pokok pemeriksaan. Tetapi kalau ternyata perlawanan teman-teman nanti diterima, itu putusannya di belakang. Jadi di belakang nanti kalaupun ada pemeriksaan, ya akhirnya kalau eksepsi diterima, maka semua dakwaan dinyatakan ya gugur demi hukum, maka para terdakwa ya bebas demi hukum. Ya, resikonya itu ujungnya. Tapi bahwa prosesnya pemeriksaan saksi termasuk Pak Jokowi itu kan pasti akan dicecar nanti. Ya, akan dicecar. Ijazahnya seperti apa, tetapi bagaimana dan tentang seterusnya. Kebenaran ijazah kita tidak akan benar-benar kalau eksepsinya mereka nanti nggak akan pernah terbuka, nggak akan pernah lagi terbuka. Ini akan menjadi barang yang gelap. Dan kalau statement teman-teman selama ini mengatakan Jokowi akan hadir, ya itu semua tidak akan berguna. Nggak akan berguna. Maka itu yang saya katakan, ini jaksa sebetulnya kenapa? Apakah sengaja atau tidak? Karena bagi saya janggal, jaksa menyusun dakwaan seperti itu menggunakan pasal yang konstruksi hukumnya sama di dalam dakwaan primer dan dakwaan alternatif. Ini kan pasalnya sama, kecuali di dakwaan alternatifnya pasalnya berbeda, ya pasti jalan. Anda punya hipotesis dugaan jaksa nggak akan mungkin sepolos itu? Menurut saya tidak mungkin, karena ini kan disupervisi juga oleh Kejati. Kenapa seperti itu? Dan mereka pasti paham tentang surat edaran Jampidum. SE Jampidum itu kan ada tentang penyusunan dakwaan pada masa transisi peralihan dari KUHP lama ke KUHP baru. Kalau mereka mengacu ke situ, tentu tidak akan keliru membuat dakwaan yang kabur seperti itu menggunakan dua rejim hukum dengan pasal yang sama konstruksi hukumnya. Pasal 433 dengan pasal 310 itu kan konstruksi hukum pembuktiannya sama, identik 100%. Pasal 310 di KUHP lama kan menjadi pasal 433 di KUHP baru. Jadi ini kan dibuat dakwaan utama 433, alternatifnya 310. Nah ini hakim mau melihat yang mana? Kalau 433-nya tidak terbukti, otomatis 310 nggak terbukti. Jadi apa gunanya dakwaan alternatif? Alternatif itu dibuatkan karena kalau dakwaan primernya tidak terbukti, maka alternatifnya bisa terbukti. Nah dalam hal ini kalau 433 tidak terbukti, otomatis 310-nya juga tidak terbukti. Jadi apa gunanya dimasukkan dalam dakwaan alternatif? Kan seperti itu. Ijazah tidak terbukti, Dr. Tifa dan Mas Roy dinyatakan bebas. Ya bebas merdeka, tetapi kebenaran tentang ijazah kita tidak akan tahu. Dan akhirnya sampai selamanya kita akan mendengar cerita ini menjadi hiburan rakyat. Dan rakyat bersuara akan tetap menjadi hiburan bagi masyarakat. Ini